Assalamualaikum. Bagaimana siang ini? Masih semangat belajar? Melani kelihatannya sangat mengantuk. Gimana, Mei? Semangat dong, Mei. Kan ketemu sama fisika, ya kan? Supaya lebih berkah lagi pembelajaran kita hari ini, Ketua Daniel dipimpin dulu doa, yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu akan absen, dengerin namanya. Amelia Vidora. Oh ya. Ami Maulida. Izin. Anggun Anggraini. Hadir. Bremandana. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa? Perubahan wujud zat. Bagus. Ada apa aja proses perubahan wujud zat? Yuk. Mencair, menyublim, membeku, mengkristal, menguap. Sudah? Sudah? Satu lagi enggak? Udah. Membeku sudah. Ayo. Ayo. Menyublim sudah. Nah, dibuka lagi bukunya, jangan sampai lupa. Udah? Oke. Udah ya? Pandai. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebelum itu, kita coba perhatikan dua gambar yang Ibu sajikan ini. Nah, yang pertama, pernah dong pasti jemur pakaian? Pernah. Bagaimana sih pakaian yang dijemur itu bisa kering? Yang kedua, pernah dong masak? Pernah dong terkejut megang apa tuh? Iya, wajannya sama itu, penggorengannya, alat penggorengannya. Kepanasan, pernah ya? Waduh, panas ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, buka kelas poinnya. Yuk, buka kelas poinnya. Sudah? Sudah siap? Buka Android, kelas poin. Oh. Curahkan pendapat Ananda semua di kelas poin, oke? Oh, Dio ganteng. Wah, Dio ganteng. Karena panas matahari, Bu. Yang kedua dikarenakan ada api, Bu. Oke, panas matahari dan api itu apa? Ya kan, Dio? Next. Ada Tasya, baju yang dijemur bisa kering karena adanya panas dari matahari. Sedangkan alat penggorengan bisa panas karena adanya energi panas dari api pada kompor. Duh, makin perfect jawabannya. Ketiga ada Lisa, karena kandungan air yang ada di pakaian menjadi uap. Karena terkena panas matahari sehingga pakaian yang basah menjadi kering. Good banget nih, better nih. Benar, jadi karena ada proses penguapan. Karena ada sinar matahari, karena ada api atau energi atau kalor dari kompor. Nah, yang akan kita bahas, ya kan, bagaimana cahaya matahari tadi itu bisa sampai ke pakaian. Cahaya matahari mengandung kalor atau panas yang mengakibatkan terjadi apa? Penguapan. Mau kita bahas bagaimana caranya. Begitu juga dengan sutil kata Fatwa. Fatwa tadi ya. Reni. Begitu juga dengan sutil kata Reni. Bagaimana sutil? Iya, memang karena ada kalor dari api kompor. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya inilah yang akan kita bahas. Proses perpindahan kalor. Ini dia ya, kita akan membahas tentang perpindahan kalor.
Nah, setelah nanti kita membahas tentang proses perpindahan kalor atau bermacam-macam tiga macam perpindahan kalor, Ibu harapkan Ananda semua anak-anak Ibu mampu memahami macam-macam benda penghantar kalor. Kemudian mampu menganalisis proses perpindahan kalor pada suatu zat. Bagus. Nah, kita lanjut ke LKPD. Silahkan di-scan atau ada juga barusan Ibu kirim ada lip worksheet-nya di grup fisika. Buka dari situ juga bisa. Oke, silahkan di-scan dahulu. Dah? Dari masing-masing kelompok atau dari grup fisika ada linknya? Sudah ya? Naya sudah? Udah? Oke, nah untuk mengerjakan LKPD, oke, kita belajar kelompok. Kelompoknya yang mana? Kelompoknya masih ada 5 kelompok seperti biasanya kita belajar, oke? Nah, nih masih ingat ya nama-nama kelompoknya ya? Masih hafal ya? Udah. Nah, karena sudah tahu nama kelompok masing-masing, Ananda semua Ibu persilahkan duduk berdasarkan kelompoknya, oke? Silahkan. Nah, coba buka lab worksheet-nya. Tampilannya seperti ini bukan? Ya, siapa dari kelompok 1 sudah terbuka? Kelompok 2 terbuka? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 gimana? Oke, berarti semua sudah terbuka. Nah, ini dia lembar kerja untuk perpindahan kalor, ya. Nah, sebelum itu isi dulu nama masing-masing kelompok. Ini dia. Diisi masing-masing kelompok. Setelah itu di situ ada pendahuluan Ibu berikan tentang mengamati beberapa ada dua pernyataan, yaitu ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya, biarkan beberapa menit maka sendok tersebut akan ikut panas. Benar atau benar? Benar. Yang kedua, ketika kita mendekatkan tangan kita pada bola lampu yang sedang menyala, panas lampu akan mengaruhi tangan kita sehingga tangan kita terasa hangat. Ini sama seperti saat acara api unggun atau ya masang unggun api untuk menghangatkan. Benar atau benar? Benar, memang benar. Nah, Ananda semua buatlah rumusan masalah dari 2 pernyataan yang di atas tadi. Ya, berupa pertanyaan, kemudian setelah itu jawab pertanyaan Ananda dahulu. Oke? Nah, dipersilakan mulai bekerja. Yuk. Isi nama kelompok dahulu, jangan lupa. Nah, kalau sudah membuat rumusan masalah, kemudian sudah mengisi penalarannya, Ananda semua melanjutkannya dengan percobaan atau praktikum melalui virtual lab. Ya, nah silahkan buka aplikasi yang tadi Ibu suruh install. Aplikasi perpindahan kalor. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Nah, lanjutkan kegiatan praktikum berdasarkan langkah-langkah kerja. Dari virtual lab itu sendiri nanti ada langkah kerjanya. Oke? Lanjutkan, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada LKPD. Oke, silakan. Dibuka dulu. Dibuka. Siapa yang buka ininya? Siapa aplikasi? Oh, si Mei. Sudah terbuka, Mei? Iya, memang itu. Nama diisi nama kelompok ya. Misal kelompok 5. Nomor absennya berarti nomor 5. Iya. Kelompok 5, nomor absennya 5. Oke. Nah, dilanjutkan langsung ke simulasi petunjuk. Kalau mau mau melihat proses pengerjaannya dari petunjuk, untuk praktikumnya di simulasi. Iya, benar. Ya? Simulasi 7 yang mana? Kelompok 2. Siapa yang buka virtual lab-nya? Kelompok 2? Si? Tasya. Virtual lab? Enggak. Dina. Nanti dilihat loh Dio sama itu ya. Dilihat. Lanjut. Simulasi 1. Air yang dipanaskan dalam panci merupakan perpindahan kalor secara apa? Secara apa? Dugaan awal dijawab dulu.
Bebas. Cara apa kira-kira? Iya. Diisi dulu secara apa ya? Nah, itu boleh searching dulu. Boleh. Langsung dijawab, oke? Nah, kelompok 5 aman, kelompok 4 lagi. Kelompok 4 siapa yang buka virtual lab-nya? Bisa? Virtual lab. Nah, coba mana sudah dikerjakan? Ini proses apa nih? Air atur stopwatch. Oke, bagus. Next. Simpulkan dengan bahasamu ya. Setelah praktikum simpulkan dengan bahasa sendiri. Ini yang simulasi berapa yang dibuka? Satu. Berarti proses air mendidih ya. Udah dijawab tadi. Yang di mana? Di LKPD? Iya, keluar gelembung ya di LKPD. Sesuaikan dengan LKPD. Oke, lanjutkan. Jangan lupa diisi jawaban sementara di situ ya. Kira-kira jawabannya. Lanjutkan simulasi. Kalau simulasi 1 sudah, lanjutkan ke simulasi 2 dan simulasi 3. Karena sudah finish semua, kita mulai presentasi. Kita klik dulu urutan presentasi pertama. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Siapa yang maju? Kelompok 1. Ibu cek dulu kelompok 1 nih dia ya. Amelia ya. Oke, silakan. Siapa yang presentasi sebelah sana? Oke, silakan. Nah, Ibu duduk. Oke, diperhatikan jangan ada yang membelakangi temannya yang lagi presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya. Tulislah rumusan masalah pertanyaan yang berhubungan dengan uraian yang disajikan di atas. Di sini kami memberikan pertanyaan. Bagaimana tangan bisa terasa hangat? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana panas air kopi dan api bisa terasa pada sendok dan telapak tangan? Nah, ini dia. Dari proses memasak, ya, perhatikan. Dari proses memasak air di sini nih pada gambar, oke, berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah, maka terjadilah proses perpindahan kalor secara alami. Itulah yang disebut dengan perpindahan kalor, oke? Nah, dalam proses memasak, nih benar kali ini contohnya yang diberikan oleh kelompok 3 tadi, proses memasak. Dalam proses memasak menggunakan peralatan masak, ya, di atas kompor itu sudah ada 3 sekaligus proses perpindahan kalor. Yang pertama ada apa? Radiasi. Itu dari mananya? Dari api Ke siapa? Dari api ke wajannya. Dari api ke wajan. Ingat, kalau radiasi melalui perantara atau tidak? Radiasi kan. Ya. Selanjutnya, ini Ibu ada tugas. Satu saja tugasnya. Berikan contoh masing-masing proses perpindahan panas atau kalor ya, yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikan penjelasannya. Maksud Ibu seperti ini. Tadi Ibu kasih satu contoh menjemur pakaian. Udah? Bagaimana bisa kering seperti itu? Nah, jelaskan. Nah, ketika pakaian dijemur masih ada partikel-partikel air terkena cahaya matahari yang sekaligus menghantarkan panas, maka pakaian yang dijemur akan panas, terkena kalor, maka terjadi penguapan seperti itu misalnya. Nah, anak-anak yang lain selain itu ya, buat contoh selain menjemur pakaian. Dah, masing-masing dari konveksi, konduksi dan radiasi, masing-masingnya. Ya, kalau tugas ini per orang saja, individu, dikumpul, dibuat di buku tugas. Oke. Nah, jadi itu tadi pentingnya belajar tentang perpindahan kalor. Pentingnya apa? Ya tadi dalam memasak kita butuh yang namanya perpindahan kalor, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya Ananda tolong jangan lupa isi refleksi pembelajaran hari ini ya tentang perpindahan kalor. Diisi
linknya ada di grup fisika seperti biasa. Kemudian, nah untuk yang akan datang, untuk besok ya, untuk yang akan datang, kita akan langsung menerapkan ya, kita akan membahas tentang penerapan dari konduksi, konveksi, radiasi sekaligus, yaitu dalam proses pembuatan termos yang Ibu sudah rancangkan dari kemarin. Jadwal prosesnya sudah dibuatkan, sudah diisi kan? Nah, rancangannya juga sudah, maka besok semua tanpa terkecuali kelompok harus sudah selesai untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian buat. Oke, nah sebelum itu, dari kelompok mana nih yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kelompok 2, dipersilakan. Yuk, siapa? Oke, Tasya. Yang kuat ya, Tasya. Pilihan panas atau kalor yang terjadi itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Ada yang melalui perantara dan ada juga yang tanpa perantara. Oke. Ada yang melibatkan perpindahan partikel dan ada juga tanpa perpindahan partikel. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan kita untuk ketua kelas. Mana Daniel? Daniel? Silakan dibimbing. Siap, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tugas yang Ibu tadi kasih, jangan lupa dikumpulkan ya. Oke, silakan kembali ke posisi semula.